Halo semuanya, sebelumnya kenalin aku Nur Sabrina Rufaidah dari Zirconium 2021. Di sini aku bakal mereview tentang materi yang telah diberikan oleh Karozen dan Katama di webinar kemarin tentang critical thinking dan logical thinking serta self-management. Oke, yang pertama ada critical thinking. Critical thinking sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengaktualisasi apa yang telah kita dapatkan dari pengalaman, observasi, dan refleksi. Nah, critical thinking sendiri juga merupakan suatu kegiatan di mana kita mensintesis dan mengonsep suatu informasi untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Critical thinking sendiri terdiri dari observasi, analisis, inference, komunikasi, dan problem solving. Oke, selanjutnya ada logical thinking. Logical thinking sendiri merupakan suatu kemampuan seseorang untuk melakukan reasoning secara konsisten untuk menghasilkan suatu solusi. Nah, logical thinking dan critical thinking ini sebenarnya saling berhubungan karena critical thinking sendiri merupakan suatu kegiatan di mana kita berpikir logis untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, selanjutnya ada teknik argumen. Nah, teknik argumen ini ada dua nih, yaitu induktif dan deduktif. Deduktif sendiri merupakan dari suatu ide menjadi sebuah decision atau keputusan. Sedangkan induktif, kita melihat atau kita berpikir yang secara umum terlebih dahulu atau secara besar terlebih dahulu, kemudian kita connect the dot dan akhirnya kita mencapai suatu teori atau mendapatkan suatu teori. Ada juga nih yang namanya fakta dan opini. Fakta itu adalah suatu argumen di mana yang biasanya argumen ini logis dan didukung oleh fakta-fakta. Sedangkan opini adalah suatu pernyataan subjektif yang biasanya itu nggak didukung oleh data. Adapun langkah-langkah berpikir kritis atau critical thinking yaitu mengidentifikasi masalah atau pertanyaan, lalu mengumpulkan data, opini, dan argumen yang ada. Setelah itu analyze dan evaluate datanya atau menganalisis dan mengevaluasi data yang telah kita dapatkan sebelumnya, lalu mengidentifikasi asumsi, terus juga menetapkan signifikansi, membuat keputusan atau konklusi, dan mengkomunikasikannya. Selain itu, ada juga yang namanya SWOT analysis, belum taksonomi, dan task focus. Nah, SWOT analysis itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat, sedangkan belum taksonomi terdiri dari create, evaluate, analyze, apply, understand, dan remember. Oke. Sekarang kita berpindah di materi self-management. Oke, self-management sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memanage dirinya sendiri, memanage pikirannya dan emosinya agar menjadi lebih produktif. Adapun key attributes dari self-management skills ini sendiri yaitu reliability, multitasking, time management, stress management, trustworthiness, adaptability, dan conscientiousness. Nah, ada juga nih tips untuk mempertajam self-management skills. Yang pertama, kita harus menepati janji apa yang kita buat. Lalu yang kedua, fokus on what you can control atau fokus aja nih apa yang bisa kita kontrol. Kita itu jangan terlalu memikirkan atau memusikkan tentang hal-hal apa aja yang nggak bisa kita kendalikan. Kita harus bisa fokus tentang apa yang bisa kita kendalikan untuk kita perbaiki menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya, be a player not a victim. Not a victim. Jadi jangan sekali-kali kita ini memposisikan diri kita atau berpikir bahwa kita itu menjadi seorang korban. Oke, selanjutnya adalah know who you are. Jadi kita harus kenal oleh diri kita sendiri agar kita juga tahu tentang apa saja nih kekurangan kita untuk bisa meningkatkan
diri kita menjadi lebih baik. Selanjutnya ada take a break. Jadi kita nggak selalu, kadang mungkin kita akan ngerasa capek di suatu saat. Jadi kita harus menarik diri terlebih dahulu untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran kita agar tidak jenuh dari aktivitas kita sehari-hari, agar nantinya kita juga bisa lebih produktif lagi. Selain itu, kita juga harus meluangkan diri kita untuk mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, di mana waktu itu bisa kita gunakan untuk merefleksikan diri kita, merefleksikan apa saja yang kurang dari dalam diri kita, apa saja yang bisa kita perbaiki, dan apa saja yang sebenarnya harus kita terima dengan lapang. Nah, ada juga nih yang namanya time management, yaitu kemampuan diri untuk menggunakan waktu secara produktif dan efektif. Jadi, ketika kita bisa manajemen waktu kita sendiri, nantinya kita akan menjadi lebih produktif dan tidak keteteran tentang tugas-tugas yang kita miliki. Nah, adapun tools yang bisa digunakan untuk time management ini, yaitu namanya Eisenhower Matrix. Oke, mungkin cukup sekian ya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.